Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan bibir Madinah, jalan-jalan kaselaeri, muhalani meniseur, ngajawab salam dan sapali. Haji Sulam cemah mawaiti, balik ngagendong buah sareng plastik, ngajawab salam anu tarik, didoakeun si kenging duit. Ari palopah duit mah tarik, didoakeun dina teh doana dikabul ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Una usahana sing dilancarkeun jadi diberkahkeun ka Allah. Amin. Dina ikhtiar sing dilancarkeun kalian segala hajatna dikabul ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aina tawakalna mugia ka Allah sing diistiqomahkeun. Amin ya rabbal alamin. Siap sakali deui salamna? Barudak siap barudak. Resep di dieu mah barudak teh sapangan. Ya alhamdulillah. Pemudana, dewasana, bapak-bapak, ibu-ibu karompak resep dia. Berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek adik jeung cek aam teu hilang para buah kesomok. Tarik nama sarana ngan jiga nu aramut. Aya janik cek amaya mika tarik gitu. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jawab atuh si tarik tadi. Jadi namun misalnya orang adamu nami kanjeng Nabi Muhammad, segera langsung walaku sallallahu alaihi wasallam. Lamun tengah walak kajidah peitna gitu. Lain. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-mukarram wal mukarramun, para alim ulama, para asatid, guru-guru urang sadayana, terutami anu aya di wilayah kampung ngalih, kampung Selagerih, alladzina yahduruna fi hadzal maqam, anu disebutkan hiji-hijina terhina para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi jeung barudakna anu toleh kusim kuring dipihormat tur dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap para panitia peringatan hari besar Isra Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu terus berjuang, anu terus mengorbankan sampai ayeuna tiasa merealisasikan rencana yang sudah direncanakan satahun kapengker. Direncanakan ieu peristiwa yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Urang doakeun ku urang sadayana nu kahiji guru urang sadayana sing dipajankeun yuswatul barokah. Anu haladir sadayana terutama anu hadir dina saya didoakeun mugia segala hajat cita-citana diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu can kawin geura kawin barudak doakeun anu hadir, mudah-mudahan durian-durian urang ieu sehingga jantenkeun barangkali anu soleh-solehah. Segala cita-citana mugia jantenkeun barangkali anu berguna bagi nusa bangsa terutama agamana. Urang sebagai sepuhna anu usahana nu kasabna anu tanina nu dagangna mugia ku sababiah kumpul di ieu saha, mudah-mudahan sih dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala kalayan kenging ridho ti Allah. Guru-guru urang anu nampak hadir di saha ieu, aparatur pemerintah di kawin RT RW, Bapak Kepala Desa, Bapak Sekdes, aya RT aya, RW aya, Linmas aya, aki-aki aya, nini-nini aya, bapak-bapak aya, bupati aya, bupati, kebicaraan kene, jalan. Alhamdulillah urang sadayana tiasa silaturahim di ieu makan. Mudah-mudahan kuwasilana peringatan PHBI ieu sehingga jantenkeun urang termasuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking kucinta ka Rasul sehingga urang dina saya alhamdulillah tiasa ngalaksanakeun peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina urang doakeun ka pengatur acara alhamdulillah dina saya masian waktos ka pribados kira-kira sabaraha jam masian waktos napa pengatur acara? 3 jam. Siap Bapak Ibu 3 jam? 4 jam? 5 jam? 6 jam?
hebat orang selalu mah bener-bener ahli ngawadul. Di mana lagi genap jam ripuh. Siap tuh tanggung jawab lamun kuring pingsan bahwa Kasukabumi nggak gotongan itu. Siap Bapak siap, awas tanggung jawab pokoknya sampai ke subuh. Siap sampai ke subuh. Hebat semangatnya. Subhanallah. Lagu dipayun dari orang sami-sami panjatkan puji sila syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala nu maha ghafur. Rena dina saya alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, yakni nikmat yang tidak bisa kita hidupkan satu persatu. Betul apa tidak? Lamun dihitung mah muaka hitung Pak Bu nikmati Allah teh, maka kurang kedah dirasakan nikmat. Biasanya jami anu syukur karena nikmat teh nu senantiasa memanfaatkan kehidupan dimulai ayeuna kulem duit kagugah kulem. Sakan orang diusahakan setiap langkah setiap detik jadikan kurang sedangkan ibadah ka Gusti Allah, terutama nikmat iman Islam taufik hidayah sehat wal afiat. Sebab il taufik hidayah teh sepaket tidak bisa dipisahkan Pak Bu. Taufik dan hidayah ini tidak bisa dipisahkan. Terkadang ada orang yang mendapatkan hidayah saja, taufik belum. Tapi ketika orang mendapatkan taufik pasti dapat hidayah. Kalau hidayah pertama kita sudah memasuki agama Islam itu hidayah, alhamdulillah. Akan tapi ketika kita sudah memasuki umat Islam atau golongan agama Islam, apakah kita sudah mempunyai taufiknya? Belum tentu. Sebab kalau taufik itu harus bergerak. Seperti halnya kalau seandainya saat ini kita melakukan peringatan Isra Mi'raj di Masjid Jami Al-Hidayah. Seandainya ketika kita tidak berangkat ke majelis ta'lim, ke masjid ini hanya dengan mendengarkan saja dari jarak jauh, itu baru mendapatkan hidayah. Bagaimana ketika kita ingin mendapatkan taufiknya? Kedah angkat ke tempat etan, ke tempat majelis ilmu. Lamun terangkat mah berarti canggih taufik. Tapi kalau misalkan berangkat ke majelis ilmu kalian masjid, insya Allah eta jami kenging taufik sareng hidayah nanti Allah Subhanahu. Salawat mila salam urang sahakeun ka junjungan urang sadayana, yakni nabiyana wa habibana wa maulana Muhammad. Tulilah kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in jeung sebagai umat. Mugia urang sadayana deui syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sareng ibu alhamdulillah dina saharieu simkuring tiasa silaturahim sareng warga selaeurih jeung nu sanesna teu disangka sangka tos lami teu pemedak sareng sahib sareng Pak Asep di dieu mah kaprana Pak Japra kuring mah jubah putih, jadi kamana-mana make bodas we. Kopiah bodas, huntu bodas, kaos sangsang bodas, tapi kakerek-kerek bodas, masker bodas. Komo ayeuna mah
zaman naik virus popcorn. Nah apa kesini Omikron ya, virus Omikron mugia wasilangkah kumpul orang bisa orang dijauhkan dengan wabah virus Omikron, amin ya robbal. Kehilang prokes Bapak Ibu, protokol kesehatan, pakai masker, mungkin mau masker kali dibesakan ya masker nah. Sebab masker yang terima anti. Nah artinya dijenalge di home industry ku pemajikan kuring dijenalge tina naon tina utang sabelah maka kan disebutkan gak pernah Bapak Ibu pakai utang sabelah pemajikan nyekop pada mereka disebutkan kewe ini pakai nama pas di jalan. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah dinasani orang biasa silaturahim mugia Allah subhanahu wa ta'ala kamajankeun yuswa ka urang sadayana amin ya rabbal alamin. Kini pasien rezeki anu teu disangki-sangki tur anu diberkahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Insyaallah diijabah Allah. Sabab malaikat rahmat yang nyaksian ke urang terutama kajami anu ketolak ilmu. Kemudian lamun urang ayeuna ngagungkeun peristiwa Isra Mi'raj dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu urang diagungkeun diperingati. Terkadang zaman ayeuna aya sebagian jami anu teu percaya kana peringatan bid'ah tan tong peringatan dawuh dituna ya awal itu saka sabab ieu peringatan Rasulullah ge saparantos Isra Mi'raj memberikan peringatan ke Abu Bakar gitu nyaritakeun saparantos ayeuna di Isra sareng diperintahkeun ku Allah teh Rasul nyaritakeun ke Abu Bakar. Maka dia sampaikan nangis Bapak Ibu nyaritakeun eta Rasul setelah perjalanan atau diperjalankannya Rasul oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Uina dicarios keur caritakeun ada peringatan. Sabab eta peringatan kadu mana? Biasana lamun tabligh akbar terus ayat tema biasa aya sepatu dengan memperingati Isra wal Mi'raj. Marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita pada Allah minimal pada kuri atau di situ dia. Iya makipas dua kita dengan Allah. Dan puasa itu yang peringatan teh kamana-mana kan dibagi di bawah-bawah eta peringatan. Lamun bulan Rabiul Awal ngaranna Maulid memperingati Maulid. Lamun bulan Rajab ayeuna berarti memperingati Isra Mi'raj. Lamun misalkan bulan Muharram tahun baru Islam. Lamun dina sasi Ramadan memperingati naon? Nuzulul Quran. Puasa mah diperingati Pak. Puasa mah diperingati. Puasa mah kewajiban. Nah, eta peringati kan dibawa terus. Sehingga ia peringatan teh gaduh makna. Naon mana ia peringatan hiji eta peringatan teh keur nginget-ngingetkeun keur aya anu diingat-ingatkeun saha Rasul nginget-ngingetkeun Rasul. Luar biasa ia peristiwa Isra Mi'raj keur nginget-ngingetkeun Rasul. Saking orang cinta naka Rasul sehingga orang diperingati ia kegiatan atau nabi acara peringatan Isra Mi'raj. Sebab ia Isra Mi'raj teh
Tidak mungkin tidak ada sebab dan latar belakangnya, Pak. Bahwa peringatan ini ada sebab dan latar belakangnya. Nah, sebabnya ia Allah nga'iswa mirajkan Rasul. Hiji bahwa Allah nga'iswa sareng mirajkan baginda Rasul teh sebab berharita alam dunia nu aya di bumi, terutama penghunina alam dunia mengalami krisis moral. Maka eta Allah nga'iswa sareng mirajkeun Rasul. Juga dua latar belakangna kunaon ayeuna Allah nga'iswa sareng mirajkeun Rasul teh kusabab ke tahun harita eta tahun kaselihan sedih. Rasul ditinggalkan ku anu dicintai Pak. Bo ibu ayah bo, ibu-ibu di mana ibu-ibu? Di pelataran. Dia hebat ibu-ibu hebat. Lamun di mana-mana pengawasan ibu-ibu sok syukur. Beda di bapak-bapak. Lamun undang ibu-ibu mah cukup 5 undangan, 4 undangan. Ka 4 majelis taklim nu dongkapna sampai ka 500 orang undang ibu-ibu. Tapi lamun undang bapak-bapak 500 orang nu dongkapna na 5 orang. No 4 batuk nu hiji karek. Ieu teh hebat ibu-ibu teh. Kompak. Tak kuasa gitu bahwa Allah Subhanahu wa taala nga'isna sareng ngamiraj teh kusabab aya sebab jeung latar belakang. Eta latar belakangna Allah nga'isnakeun ngamirajkeun Rasul teh kusabab eta Rasul mengalami kesedihan di waktu eta. Ditinggalkeun ku anu dicintaina. Eta pamannya siapa? Paman Rasul sahabat Abu Thalib anu senantiasa ngajaki dakwahna Rasul. Meskipun eta Abu Thalib can kenging hidayah ti Allah terlepas kagolongan umat Islam, tapi eta kujasana Abu Thalib ngajaki eta Rasul dakwahna. Ngajaki di mana? Ngajaki di kaum Quraisy. Kafir Quraisy dijaki ada Rasul saat dakwahnya oleh Abu Thalib. Setelah dari Abu Thalib meninggal, tidak lama di tahun yang sama, kemudian Rasul ditinggalkan kembali oleh orang yang dicintainya, yaitu siapa? Sayyidatun Khadijah. Ditinggalkan Rasul, sehingga di tahun itu Rasul mengalami kesedihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala nga'isra sareng ngamiraj ke Rasul kusabab ayat penyebab sareng latar belakangna. Bahkan selain dari itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit 1, 2, 3, 4 sampai ke 7 singkat ceritanya ke Sidratul Muntaha, yang mana Nabi yang lain tidak bisa menembus, hanya Rasul saja. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, ketika dimi'rajkan dinaikkan oleh Allah Rasul setelah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ke Masjidil Haram ke Masjidil Al-Hidayah. Kenapa benar? Sebab Masjidil Haram eta masjid anu pertama dibangun pada saat itu. Kenapa tidak Masjid Al-Hidayah, tapi di sini Masjid Al-Aqsa? Sebab pada waktu itu Al-Aqsa masjid yang dibangun kedua Pak Nuh. Kalau seandainya masjid yang kedua dibangun Masjid Jami Al-Hidayah, sepertinya kan kalau Isra Mi'raj berangkatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Jami Al-Hidayah.
Tapi dari sini subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa al-ba'id, jauh sekali. Ayat sekarang ayat ikhwan ya. Karena ia Allah ka isra sareng mirajkeun rasul teh linuriyahu min ayatina, supaya memperlihatkan kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinggalikeun ku Allah eta rasul, ditinggalikeun ayana neraka, ditinggalikeun ayana surga. Maka ketika rasul di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, kenapa Nabi Adam ketika melihat ke kanan ia senyum? Ayat dakwati ahli surga. Ketika ayat melihat Nabi Adam ke kiri, nangis. Saur Rasul naros ka malaikat Jibril, ya Jibril, kunaon eta Nabi Adam ketika melihat ke kanan tersenyum. Dan Nabi Adam tersebut ketika melihat ke kiri dia menangis. Maka malaikat Jibril menjawab, ia turunan Nabi Adam yang kanan itu ahli surga, sehingga ia merasakan senang terhadap turunannya, kata malaikat Jibril. Terus kemudian kenapa Nabi Adam melihat ke arah kiri ia selalu menangis? Karena itu turunan Nabi Adam ahli neraka, sehingga Nabi Adam menangis. Kemudian sampai singkat cerita di sana langit 1, langit 2, langit 3 sampai ke langit 7. Di sanalah Rasul melihat para malaikat sedang tawaf. Subhanallah. Memperlihatkan kepada Rasul ternyata ada malaikat yang sami'na wa ata'na, tanpa makan, tanpa minum, tapi ia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaf tiap hari para malaikat di Baitul Maqdis, ya. Kemudian sampai tiap harinya itu 70.000 malaikat melakukan tawaf. Rasul melihat malaikat tiap harinya bergantian terus sampai akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke mana? Sidratul Muntaha. Hijab dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai maha berai. Akhirnya Rasul bertemu dengan Allah. Tidak ada yang bisa untuk menembus ketika hamba-hambanya, ketika para nabi mengizinkan kepada nabi kecuali kepada Rasul. Alhamdulillah. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasul kembali lagi. Ia melihat di neraka di saat berjalannya itu banyak kaum-kaum yang diperlihatkan oleh Allah. Kalau melihat di surga pasti yang nikmat-nikmat. Tapi ketika di neraka Rasul melihat ternyata ada suatu kaum, ia yang perutnya besar seperti bumi, besar sekali. Oh, abang hidup jalan lagi, perut seagung bumi. Kunaon cenah eta malaikat Jibril cek bahasa ulama. Eta aya kaum mukanya biasa, kaki biasa, tapi perutnya seperti perut rumah, bahkan lebih besar seperti rumah. Kabayang namanya urang ge anu 80 kilo tos repot. Komi olamun misalkan ayeuna perut urang saagem bumi, ieu Kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa itu salah satu umatmu, suatu kaum selama ia di alam dunia ia selalu makan riba, hak anak yatim ia makan, sehingga itu sebagai tafsir
orang-orang yang selalu memakan harta anak yatim alias memakan harta riba. Na'udzubillahi min. Ada lagi yang lidahnya itu dipotong-potong dengan api yang panas, besi yang panas. Lidahnya dipotong-potong. Kenapa itu? Ia senantiasa seorang alim yang mengerti, hanya bisa menerangi ke orang lain, tapi dirinya tidak melakukan kebaikan tersebut, sehingga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul. Itu contoh suatu kaum ketika di alam dunianya ia mengerti tapi tidak melakukan apa yang ia sampaikan. Ada lagi ketika di neraka itu Rasul diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada suatu kaum yang menghancurkan kepalanya dirinya sendiri. Bertanya lagi pada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa itu kaum kok kepalanya sendiri sampai ia hancurkan sendiri? Kemudian malaikat Jibril menjawab, itu diantaranya suatu kaum di saat ia di alam dunianya ia berat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka dengan seperti itu, dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini, maknanya yaitu supaya kita untuk mengingat-ingat kepada siapa? Kepada Rasul. Yang selanjutnya makna peringatan Isra wal Mi'raj ini yaitu di antaranya yaitu supaya peringatan ini untuk orang yang punya ingatan. Sahat punya ingatan. Kira-kira sahat punya ingatan. Kita terurang bahwa peringatan Isra Mi'raj buat kita. Sebab ayo ulama sekilapan, betul nggak? Kita mah suka lupa. Kalau seandainya tahun kemarin kita melakukan atau menghadirkan suatu peringatan Isra Mi'raj, sama Pak Kiai menjelaskan tentang apa? Pokok hilangnya. Tahun kemarin orang rasakan ngajaban tuh, ngerasakan ngajaban tuh, ngerasakan tentang naon eta Kiai tidak jelaskan kan? Hilang. Oh, jadi dengan peringatan ini supaya mengingat-ingat kepada kita yang masih punya ingatan. Sebab manusia kan tidak luput dari lupa, makanya diingat-ingatkan kembali. Gitu. Diingat-ingat supaya meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau seandainya dengan kita sebagai manusia yang ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, kalau melihat dari kualitas ibadah kita jauh dengan Rasul. Jangankan ibadah yang ghair mahdoh, yang mahdoh saja seperti halnya sholat jauh dengan Rasul. Kalau Rasul ketika ia sholat kakinya sampai bengkak. Terkadang kita berat sekali kalau seandainya seorang imam melakukan surah yang panjang saja tos kulutus. Kemudian lalu enak ke taraweh tinggal seberang bulan dari wah giliran sahaya imam, oh eta mah ustad patas berangkat taraweh. Giliran imamna aki-aki anu laban tuh aya negeri dia saha beda kalau kualitas kita, kualitas ibadah kita dilihat dari kualitas sholat saja. Makanya kita memerlukan syafaat dari baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ketika kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, maka kita harus cinta terlebih dahulu kepada Rasul. Cinta kepada Rasul tidak hanya dengan ucapan saja, ya saya cinta kepada Rasul, tapi tidak mau melakukan apa yang Rasul lakukan. Rasul diantaranya ia selalu mendawamkan wudu. Itu wudu dari batal wudu lagi. Selalu mendawamkan wudu. Bahkan ketika Rasul mau meninggal saja, Rasul dalam keadaan suci. Terus dawamkan wudunya. Mau berangkat ke kantor, wudu dulu. Mau berangkat ke sawah, wudu dulu. Mau berangkat ke sekolah, wudu dulu. Bahkan ketika Siti Fatimah, ia mempunyai anak yang soleh, yaitu Husain dan Hasan. Anaknya soleh. Ketika Husain dan Hasan ingin menyusui, Siti Fatimah itu tidak langsung memberikan air susunya, tapi apa? Wudu dulu. Makanya anak-anaknya pada sore-sore, ayo urang kumaha bu, lamun urang nyusuan putra urang langsung wudu atau langsung sibronya gitu kan? Kalau Siti Fatimah sebelum memberikan susu kepada Husain dan Hasan, ia wudu dulu. Rasul pun selalu mendawamkan wudu. Al-wudu qabla ta'am dan fi fardhi. Wudu sebelum makan, maka tidak akan mengalami kehidupannya kefakiran. Kosong tara lamun orang sebelum makan wudu heula. Tara. Bok. Minimal bismillah Pak. Buka akuatan. Minimal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat ya cai bodas aku. Ya cincin cai murah alias murni. Kopi mana kopi, susu mana susu can ayah, kopi can ayah, karena ayah cai murni, cai bodas. Minimal sebelum makan, sebelum minum wudu terlebih dahulu. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, maka apa-apa yang Rasul lakukan, kita berusaha melakukan langkah-langkah seperti Rasul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Sesuai kemampuan kita. Kemudian Rasul selain mendawamkan wudu, ketika ia sebelum makan wudu terlebih dahulu. Al-wudu qabla naum wa wa'da syahid. Wudu sebelum tidur, maka nanti di akhir hayatnya ia tidak mengalami kesempitan, bahkan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika manusia sebelum tidur wudu dulu, maka nanti meninggalnya pun akan diberikan kelapangan. Artinya kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah menjadikan kepada kita mewanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati melainkan engkau dalam keadaan muslim. Ingat kepada Allah. Barang siapa yang selalu mengingat kepadaku, maka kepada Allah, maka nanti pun Allah akan selalu mengingat kepada kita.
Kalau seandainya hari ini selama kita di alam dunia selalu rindu kepada Allah, maka nanti pun Allah akan merindukan kepada kita, insya. Kalau seandainya kita mencintai kepada Rasul, maka semata-mata ia selalu menyebutkan namanya. Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Barang siapa yang cinta kepada seseorang, kepada sesuatu, biasanya ia yang selalu memperbanyak namanya. Bagaimana ketika memperbanyak namanya? Yaitu kita selalu bersolawat. Suka solawat, Bu, Pak? Suka bersolawat? Suka. Solawat tidak hanya saat kita melaksanakan sholat saja, tapi ketika kita sedang di sawah. Sallallahu ala Muhammad. Pengertian ya. Ayat kopi, ayat susu, kopi karena bieu dibacaan ayat kopi karena bieu ngopi di bukit pasir ieu nyusu atur nuhun tapi kurimat tara nyusu aya kieu oke nyusu nabi dan hari atur nuhun lakeun sampana nyusu Allah Subhanahu wa taala arek diuyuh panas keneh ngaji 5 menit deui. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika kita cinta kepada Rasul dengan peringatan ini saking cintanya kita pada Rasul. Kalau seandainya kita tidak cinta pada Rasul, kita tidak akan melakukan peristiwa atau peringatan ini. Bahkan mungkin tidak akan menghadiri peringatan ini. Tapi sakingnya kita cinta pada Rasul, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ia tergantung hatinya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syiar, peringatan di dalamnya itu apa? Pengajian, bukannya apa-apa. Terkadang hari ini ada orang yang ayat itu, nah Ustaz, peringatan lah. Tidak boleh begitu, ya. Tidak boleh begitu karena kita cinta kepada Rasul sehingga kita melakukan mempersiapkan peringatan hari besar Islam ini, yaitu Isra wal Mi'raj kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Rasul yaitu orang yang selalu menyebutkan namanya, yaitu dengan bersalawat. Mau salawat? Bu, mau salawat? Bapak Ibu cinta nggak sama Rasul? Harus cinta. Rasul aja cinta pada umatnya. Rasul aja perhatian sama umatnya. Masa kita sebagai umatnya nggak cinta sama Rasul? Paling tidak kita selalu bersalawat kepada Rasul. Yuk salawat dulu ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi-iznillah wa bil-hadir Rasulillah. Tawassalna bi-iznillah wa bil-hadir Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil baqiyah Allah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
wa sallim wa barik. Berbanyak sholawat. Bapak mau ke kantor berbanyak sholawat. Bapak ke sawah berbanyak sholawat. Ibu-ibu kerja nikah sholawat bu. Sallallahu ala Muhammad. Bersolawat. Ngegendong ulang kali sholawat. Sholawatan. Jangan sampai menggendong teh. Sholawatan. Cilun coba kakek dulu baru salawatan bermakna gitu. Pada salawatan situ-situ Bapak Ibu pada ngasih salawatan eta bukti cinta orang ka Rasul. Hadirin rahimakumullah, bagaimana ketika kita hari ini menjadi hamba Allah yang selalu taat. Biasanya orang yang selalu taat, orang yang patuh itu ialah ia yang selalu bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, tidak ada yang mesti kita puji melainkan kepada Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar di makna Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salam al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha luar biasa. Allah Maha Agung di mana Wallahul ladzi al-alimul ghaib. Allah amat sangat tahu apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita lakukan. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, Allah amat sangat tahu. Kalau hari ini ada orang yang pintar, orang yang hebat, sekolahnya tinggi, profesor katakan, coba suruh membuat suatu alat yang bisa mendeteksi isi dari hati manusia. Kira-kira bisa tak? Tidak bisa. Paling hanya bisa membuat sebuah alat sampai kerongkongan ke sini dengan kamera, tapi tidak akan bisa mengetahui isi dari hati manusia. Betul atau tidak? Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan yang sudah kita lakukan di dalam hati saja belum kita laksanakan, Allah amat sangat tahu. Jadi hati-hati. Seketika hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati melakukan perbuatan yang tanpa kita sadari, terutama jangankan yang sudah kita kerjakan di dalam hati saja, Allah amat sangat tahu. Rek berangkat ke masjid, aduh karena hayang katingali ku batur. Rek sedekah nubadan usabab ayeuna hayang katingali ku batur. Hati berbicara, Allah amat sangat tahu. Bayangkan hari ini ketika sebuah binatang yang tidak bisa kita lihat
dengan secara dohir dengan mata kita, hanya binatang yang kecil bisa kita lihat dengan suatu alat mikroskop saja, ia selalu taat dan patuh kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang selama ini jangkung badal katingali? Binatang yang kecil aja yang tidak bisa kita lihat, yang bisa membawa atau membawa suatu wabah penyakit, mereka taat dan patuh kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Biasanya orang yang taat, yang patuh terhadap Allah, ia yang selalu bertasbih, ia yang selalu bertakbir, ia yang selalu bertahlil, ia yang selalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, mari kita sama-sama bertasbih, bertakbir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir terutama menjadi hamba Allah yang selalu taat dan patuh kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Tuh ibadah dari tanpa disadari apa yang kita bacakan barusan itu kan selalu zikir pada Allah. Mudah-mudahan ketika hari ini kita selalu mengingat Allah, Allah pun nanti di akhirat akan mengingatkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terkadang peringatan ini kan suatu godaan buat kita Bapak dan Ibu. Orang arek berangkat ke pengawasan ieu teh peringatan teh perang jeung nafsu, iman jeung nafsu. Cek nafsu Pak Bu reka mana rek jaban. Cek nafsu na tunduh. Cek iman moal rek berangkat teh kajenting di Masjid Al Hidayah balik ngarek. Sabab cek ulama ge jami anu karek tolak ilmu sabab menang pahalana, jadi dalil eta dipake we nang bapak di ilmu nang kerek bebas. Aya nu kitu? Aya. Mana? Dekat salon mana dekat salon? Oh. Bapak ulang teh pengobatan Bapak Ibu, perang antara nafsu jeung cinta ka Rasul. Jeung nafsu aduh hujan tiris mendingan sarewe di imam. Jeung iman moal naon arek bawa simbut we ka masjid. Eleh eta nafsu ke cinta ka Rasul. Jeung eta nafsu aduh lapar, jeung iman tenang we panitia ngayakeun susu jeung kopi surut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tenang we haus ngayakeun aqua. Panitia kita nyiapkeun kejo. Aya kejo? Aya. Di mana? Di masing-masing lah. Hadirin rahimakumullah, urang berangkat ka dieu teh perang Pak Bu dengan nafsu. Alhamdulillah ternyata nafsu semuanya kalah oleh kita. Saking kita cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Nu tunduh eleh, nu lapar eleh, nu tiris eleh. Hebat jihad urang ieu di malam ieu. Alhamdulillah. Pujian Allah Subhanahu wa taala sing diistiqomahkeun ya banyak pujian. Amin ya rabbal alamin. Jadi lumayan peringatan ieu kan. Nu biasa teu ngaji jadi aya. Dengan peringatan mah. Nu biasa teu ngaji jadi aya. Ya gitu. Jadi aya hikmahna.
minimal atau malam mingguan atau misalkan ngaji rutinan tara atau tahunan atau upaya kata PHBI alhamdulillah. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya karang dari mana beda? Karang dari mana? Poho. Nah, iya fungsina peringatan ke ingat-ingat kajaman ke paroho. Jadi diingatkan karena supaya meningkatkan kadar kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta ke Rasul. Ngagungkeun sia-sia Allah luar biasa. Itikaf nakeni, silaturahmi nakeni, ilmu nakeni, wah sangat lupa gitu. Matakan momen itu momen yang luar biasa, manfaatkan kurang. Kemudian ayat yang generasi penerus budak-budak kurang tak durianya kurang kenalkan jeung sejarah-sejarah baginda Rasul. Demikian usahaku jadi sempurna. Ayo kan kado barangkali soleha. Ayo, kudu segera soleh heula urangna. Dah, kudu salat bapak rek heula. Jo ka masjid, bapak heula ye, karek kudu heula sadereng sabarang. Urang heula turutan, tapi turutan kumuda. Kemudian dengan kejadian Isra dan Mi'raj, kenapa Allah mengisra dan Mi'rajkan pada Rasul? Usama pada saat eta terjadi krisis moral di akhir zaman. Rasul jangan sampai nanti di akhir zaman itu ada suatu zaman di akhir zaman Islam hanya namanya seismu, agama Islam hanya namanya saja. Orang Islam tapi sholat tidak. Kita sebagai umat Islam kaji tidak. Kita sebagai umat Islam jangan tidak mau. Awas, hati-hati. Akhir zaman akan terjadi suatu zaman di mana Islam hanya namanya saja. Islam hanya buihan seperti di lautan. Banyak-banyaknya mah, tapi terombang-ambing. Hati-hati ya. Hadirin rahimakumullah. Yang selanjutnya, ketika hari ini kita selalu taat dan patuh kepada Allah, maka manfaatkan kehidupan ini yang senantiasa Allah tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk ibadah. Semampunya kita melihat kepada Rasul. Rasul bagaimana? Suka melakukan qiyamul lail, bangun tengah malam, melakukan apa? Sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat. Suka enggak kita melakukan hal itu? Enggak. Kadang kerek wae urang sok gua karena tengah wengi osok naon sok pipis, jadi bangun dengan pipis sumpul lah, untuk tinggal main bolanya beres pipis naon kerek deui, jadi bapak jeung ibu mah tara ngisah. Amin amin. Ngisah atuh bapak ibu. Pak Ustaz, saya suka bangun di tengah malam hanya untuk kencing saja, beres kencing tidur lagi. Jadi bapak ibu mah kerekna di WC. Bangun ke WC, pipis, beres pipis, ngisah heula, beres ngisah bobo deui, kerek teu make celana. Teu make celana heula, berangkat deui ka kamar busak deui. Rasul mah kieu mulai melakukan salat tahajud. Kalau hari ini kita pengen menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, bapak dan ibu bangun tengah malam. Bapak ibu pengen mau menjadi hajat, bangun tengah malam. Bapak dan ibu ingin ke tanah suci, bangun tengah malam. Ayo ke tanah suci. Entah ke tanah suci. Tajam ayo ke tanah suci. Tos datang. Tajam saat nggak berangkat ke nana.
daftar. Pak Ustaz tergaduh atas minta karena jangan gaduhan eta Mekah saha Allah tengah malam bangun rasakeun salat 2 rakaat tong sahur kencing wae Allahu Akbar ya bangun tengah malam karena itu menambahkan sebagian ibadahmu. Maka ketika kita bangun tengah malam, maqamam mahmuda, Allah akan tempatkan di tempat yang mulia atau yang terpuji insya Allah. Kudu aya perubahan. Tong sampai enak peringatan sholat jadi kentul. Peringatan jagat di poho. Peringatan berjamaah lupa ngaji tara. Kudu perubahan setiap tahun. Insya minimal urang ngadawamkeun wudu, minimal urang satajan tuang ayeuna urang wudu heula, satajan ayeuna urang wudu heula. Beres wudu pas pulang tengah malam urang bangun ngambil air wudu, lakukan aparkan sejadah 2 rakaat salat tahajud. Insya Allah lamun urang hayang gaduh zuriat anu soleh, terutama ibu-ibu hayang gaduh anak yang soleh-soleha, ibu tengah malam karena doa ibu tuh mustajab. Nah, Ustaz anak kuring mah aduh batal. Tadi kita kadang ngalawan. Kudu asal deui Ustaz eta anak kuring mas. Anak berpudas tapi kita bisa didikan karena galauan. Bangun kita tengah malam. Kemudian sholat sunat hajat. Beres sholat sunat hajat bacakan ayat kursi 7 balikan, qul huwallahu 7 balikan, 4. Kemudian al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Tangan budak urang di mana ngarekorna. Kemudian pas sampai ke kurang tiupkan bu, ka ubun-ubun kurang kali kurang. Berikan doa ke Allah Subhanahu Wa Taala supaya anak kurang menjadi anak yang soleh hatiupkan kena ubun-ubun. Si tarik kade tong jeung ciduna, bisi ngorejak tidak kurang. Nah tapi contohin dulu oleh kita sebagai orang kapasan tenun. Kamajlis talingkeun. Ayeuna mau pengai ustaz. Mau pengai, coba kalau misalkan tidak ada ustaz-ustaz generasi kita tidak bisa sama sekali mengaji, siapa yang sebagai penerusnya? Kalau bukan generasi kita itu. Insyaallah, semoga orang selamanya semuanya soleh-soleh. Fungsi peringatan ke seueur urang seunang kuring berangkat ka dieu teh alhamdulillah ku sababeana tiasa silaturahim tadi nama bade ka 2 tempat wong ieu teh nu hiji ka Garut nu hiji ka Selaeuih si kuring teh ka Garut mah engkewe daun wadang gitu mendingan ka Selaeuih mah lumayan loba naon loba dulur duit selain dulu naon doa duit ieu mah kena hejo yang gitu seueur doa urang teh beres pengajian da sikuring pasti meunang amal geus ngafitnah deui orang ieu mah minta kenal amal ibu kenging doa bapak kenging doa sing lagi kenal kenging doa guru urang hadir kenging doa kemudian yang hadir terutama guru urang sana sing dipanjangkeun justru Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal sing dipanjangkeun yuswana sing tapi ayeuna rezekina sing tapi kaberkahanana sing tapi istrina itu ibu kita anak amin gitu kita esek itu salah pas lagi teman-teman istri tapi bapak setuju teman-teman istrina pasti ibu-ibu setuju pasti masih setuju aja begini
daerah mantap ya. Benar-benar diberkahkan mau hadir di biasanya gitu ya Pak. Tuh seueur doa. Wih oke kayaknya amanah. Doa jeung duit kekuring ge butuh dan apaan sedikit nah duit butuh, doa butuh, amplop butuh, amal butuh. Temu Nabi jaga kenal ke ibadah kan sih omong bapak ibu kayak pakai ke peringatan ini banyak mana masuk mana insya tadi banyak apa yang kamu infakkan sedekahkan di jalan Allah tidak akan mengurangi, akan tapi bertambah. Tong hitungan kena ibadah mah. Nah itu nama orang pasti rezeki Allah hitungan. Orang butuh rezeki hanya 1 juta, kok Allah dipasihan 1000 kumpul terus ya ayah. Mengurang kayak rezeki agak orang ini kudu nabung di jalan Allah. Tong hitungan. Sabab sadaya lagi mudah-mudahan di Gusti rezeki di Allah. Ayeuna pangkat jabatan di Gusti Allah. Bumi di Gusti Allah. Sadaya di Allah. Banyak atau hitungan namun ibadah di Gusti Allah. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Nusalajengna bagaimana dengan kita yang selama ini bahwa manusia itu adalah manusia sempurna. Jadi kita itu manusia sempurna Bapak dan Ibu. Kita itu manusia yang mulia. Kenapa disebut kita sebagai manusia yang mulia, yang sempurna? Coba lihat di Al-Quran 30 juz 114 ayat. Ada nama surah yang namanya manusia. Saking mulianya kita sebagai manusia, di dalam Al-Quran 30 juz 114 ayat, dari 114 ayat ada nama surah yang namanya manusia. Surah apa? Surah Al-Insan. Al-Insan itu adalah manusia. Surah keberapa itu Al-Insan? Surah ke-76. Bahwa kita kan yang namanya manusia pasti ada angka bilangannya. Manusia ini ada setiap kerja perkara pasti ada angka bilangannya. Saking mulianya kita sebagai manusia, sehingga di dalam Al-Quran 114 surat ada yang namanya manusia, yaitu surah Al-Insan surah ke-76. Kenapa dinyatakan surah ke-76? Karena di sini ada 2 pilihan. Apakah kita termasuk ke angka yang 7? Apakah kita termasuk ke angka yang 6? Apa angka yang ke-7 di dalam surah, di dalam Al-Quran tersebut? Saya ajarkan matematika Al-Quran nih. Siap? Dari Al-Quran 7 di dalam surah Al-Quran itu adalah surah Al-A'raf. Artinya adalah tinggi atau mulia. Kemudian yang 6 itu adalah surah Al-An'am. Surah Al-An'am itu adalah binatang. Jadi bahwa manusia itu ada 2 pilihan. Apakah ia termasuk ke angka 7, manusia yang tinggi mulia di hadapan Allah? Apakah kita termasuk ke dalam angka yang 6, yaitu surah Al-An'am, seperti binatang, bahkan lebih daripada binatang? Ada 2 pilihan. Tapi kalian tahu dipasangan tadi 7 dan 6.
Surah Al-Insan ada berapa ayat? 31 ayat. Ini menandakan bahwa usia manusia tidak akan lebih dari 31. Nah, Ustaz, usia manusia tidak akan lebih dari 31. Saya sekarang sudah 60 tahun. Kok bisa? Kakek saya sudah 80 tahun. Tadi Ustaz katakan bahwa manusia itu tidak akan lebih dari 31 tahun. Di dalam surah Al-Insan itu ayat ada 31 bahwa usia manusia tidak akan lebih dari 31. Apa buktinya? Buktinya ada nggak yang meninggal pada tanggal 36? Tidak. Meskipun 60 tahun, meskipun 70 tahun, meskipun 80 tahun, pasti manusia meninggalnya di bawah 31. Betul apa tidak? Betul. Ya. Ada yang meninggal 35 hari, tanggal 35 hari, meninggalnya bulan bulan. Ya. Ayat 31. Sama dengan apa? Sama dengan tulang manusia, Pak Bu. Bahwa tulang manusia itu ada 31. Dari mulai tulang leher sampai ke tulang ekor semuanya 31. Tanyakan kepada orang ahli tulang bahwa tulang manusia itu ada 31 tulang. Dari mulai tulang leher sampai ke tulang ekor. Menandakan bahwa usia manusia tidak akan melebihi dari 31 hari. Paham? Saya ajarkan mengertikan. Kemudian 31 itu bahwa tulang manusia itu diantaranya tulang leher ada 7. Orang yang ingin mulia, orang yang akan tinggi di hadapan Allah tergantung pada lehernya. Kok lehernya sih kan? Kenapa dari lehernya? Tergantung lehernya. Kalau seandainya lehernya mau sujud, mau ibadah kepada Allah, maka yakin bahwa manusia tersebut manusia yang mulia, yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya berat lehernya, tidak mau sujud, tidak mau sholat, tidak mau beribadah, maka bisa jadi seperti binatang. Kalau seandainya binatang lehernya yang keras itu binatang apa? Pak, binatang apa lehernya keras? Pokok. Kamu jadi namun misalkan ayeuna kurang tidak mau bersujud, tidak mau ibadah kepada Allah, berarti sama dengan kalau seandainya hari ini ibu dipeluk oleh seorang suami yang tidak mau sujud, berarti ibu sambil sarang dipeluk usaha ayat gitu. Awas, ini hikmah Isra dan Mi'raj. Harus ada perubahan. Semoga Allah membukakan hati yang dalam kita, taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian 31 dikurangi 7. Tadi 31 ayat surah Al-Insan. 7 itu leher manusia. Leher manusia jumlahnya 31 dikurangi 7 berapa? 24 di Al-Quran surah apa? Surah An-Nur, cahaya. Barang siapa yang ia mau sujud, barang siapa yang mau melaksanakan sembahyang sholat, maka ia termasuk orang yang mulia, bahkan mendapatkan hidayah cahaya dari Allah Subhanahu. 24 dikurangi 1 tulang ekor berapa? 23. Surah apa di Al-Quran? Surah Al-Mu'minun.
Barang siapa yang mau sujud beribadah, maka ia seperti hanya hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah cahaya, bahkan ia termasuk orang yang mukmin. Alhamdulillah. Maka mulia. Tiga pilihan sekarang. Apakah kita termasuk orang yang nomor 7, surah Al-A'raf, yang tinggi, yang mulia di hadapan Allah, yang mau bersujud kepadanya? Atau kita termasuk hamba Allah yang turun terjerumus di angka 6 surah Al-An'am, ia seperti binatang, bahkan lebih dari binatang? Tinggal introspeksi diri kita masing-masing. Tatkala ia mau bersujud, maka Allah akan memberikan cahaya hidayah, dan orang tersebut termasuk orang yang beriman atau mukmin. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Ustaz ketika orang yang mulia itu bisa dilihat dari berbagai macam cara? Orang yang mulia bisa dilihat dari hartanya. Betul apa tidak? Dari hartanya. Coba bayangkan Pak Bu, ketika kita kira-kira suka nggak sama orang yang kaya? Suka ya? Sama orang kaya suka, senang lihat orang yang kaya. Tapi kalau seandainya orang kayanya petit, narik hese, cap jahe, masa teresep. Tapi kalau misalkan orang kayanya burhan, wah dari jauh saya sudah terdengar suara motornya. Bos, mana bos? Mobil dulu bos, mobil dulu sini. Orang kaya yang lewat. Coba lah misalkan kelopak ngelewat pura-pura berek, hijau kesewakan dia kelopakan, atau musafir kan dia. Ayo musafir datang ke orang, ayo musafir itu tempat apa tuh kan? Ayo beringat iman ke PKPI, itu mana cukup dijauhkan orang mesti ditutupan. Tapi orang kaya, wah dibuka si mobil dulu Pak, mobil dulu, ini mobil dulu. Kita foto-foto di sini, orang kaya yang lewat. Tapi orang kayanya yang tidak penting, yang dermawan. Orang mulia bisa kita katakan mulia itu bisa dilihat dari apa? Dari hartanya. Akan tapi orang yang tidak mulia, yaitu ia banyak harta tapi sombong, tidak mau sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang bisa dikatakan mulia, jika bisa dikatakan tinggi itu bisa dilihat dari segi pangkat dan jabatan. Coba lihat kalau seandainya Pak Bupati datang ke Masjid Jami Al-Hidayah, Bapak Presiden Pak Jokowi datang ke wilayah Kampung Solari untuk silaturahim keluarganya di Kampung Solari. Luar biasa, pejabat yang punya jabatan pangkat luar biasa, mulia enggak? Mulia. Apalagi kalau seandainya ia mulia tidak sombong. Bahkan kita pengen bersama dengan orang pejabat, betul apa tidak? Mulia enggak? Mulia. Karena mulia dilihat dalam segi jabatan dan pangkatnya. Akan tapi orang yang berpangkat pejabat, kalau seandainya ia tidak mau sujud, maka tidak termasuk orang yang mulia. Selanjutnya, yang ketiga, orang bisa dikatakan sebagai orang yang mulia itu orang yang tinggi derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yaitu ia bisa dilihat dengan cara ketampanan dan kecantikannya. Betul apa tidak? Lihat Bapak kalau melihat ada seorang ibu-ibu yang bercahaya, cantik, mulia nggak kira-kira? Mulia. Ibu-ibu melihat bapak-bapak seandainya, subhanallah ganteng amat gitu. Cek bapak-bapak itu eta ibu ganteng geli cita Allah subhanallah. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia, orang itu dikatakan mulia karena terlihat dari ketampanan dan kecantikannya.
Akan tetapi ketika ia tampan, ia cantik, tidak mau sujud salat kepada Allah, maka belum tentu dikatakan mulia. Betul apa tidak? Yang selanjutnya orang bisa dikatakan mulia itu, yaitu bisa dilihat dari ilmunya, terutama ilmu agama. Betul nggak Pak? Kalau ilmu agama mulia, jangankan kita masih hidup, ketika orang yang berilmu, yang alim, yang mengerti terhadap agamanya, mana yang hak, mana yang batil, menasihati dengan sesamanya, memberitahukan ketika salah terhadap tetangganya, dengan ilmunya ia bisa berharga. Jangankan masih hidup, ketika meninggal pun ia selalu dikenang oleh saudaranya yang masih hidup. Betul apa tidak? Betul. Hari ini kalau seandainya kita punya harta, kemudian meninggal, selesai, ahli waris di bagian. Yang berpangkat, yang berjabat, kedudukannya ketika pensiun beres tamat. Kemudian yang tampan, yang cantik, tuh ganteng, tuh ganelis, tuh garasep, ketika ia sudah tua pasti akan peot. Betul? Tidak sebetulnya. Akan tetapi orang yang berilmu agama, inilah yang sebenar-benarnya mulia di hadapan Allah, bahkan manusia. Insya Allah. Bagaimana caranya supaya kita menjadi hamba Allah yang mulia? Kalau seandainya Allah nitipkan kepada kita harta punya, kemudian jabatan punya, ketampanan, kecantikan punya, kita miliki, sementara ilmu pun kita miliki, bagaimana caranya supaya kita menjadi hamba Allah yang mulia? Maka jawabannya adalah perintah Allah terhadap Rasul saat melakukan Isra Mi'raj. Perintah apa? Sholat. Sholat mengajarkan kepada kita, Bapak dan Ibu, sholat 5 waktu mengajarkan kepada kita. Hari ini kita masih kuat mengangkat suatu beban beras 25 kilo. Kemudian kita mengangkat apa lagi? Batu bata sampai beberapa kubik masih kuat. Akan tapi masih banyak hari ini yang tidak kuat, hanya mengangkatkan 2 tangan saja. Tidak usah membawa beras 25 kilo, tidak usah membawa bata yang beberapa kubik, hanya mengangkatkan 2 tangan lalu mengucapkan Allahu Akbar. Berat. Lohor duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Berat. Banyak orang yang melakukan atau tidak melakukan hal itu. Padahal sholat mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Coba perhatikan ketika kita sholat. Ketika sholat kan ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Rukun qauli itu kan yang diucapkan, artinya bahwa di dalam sholat boleh bersuara atau tidak. Pak, Bu, ketika kita mau sholat atau kita sedang melaksanakan sholat, boleh nggak kita berbicara? Boleh nggak kita berbicara? Ayo, ayah dan wanita bersama, oke. Kalau boleh nggak Bapak dan Ibu ketika kita sedang melaksanakan sholat berbicara? Boleh. Bersuara boleh? Berbicara? Tidak boleh. Bersuara boleh, berbicara tidak boleh. Jangankan 2 huruf, 1 huruf saja kalau seandainya punya makna itu batal sholatnya. Kalau bersuara boleh, kan ada rukun qauli. Sholli farda isya'i arba'an kali. Bersuara Allahu Akbar. Bersuara boleh. Bangun bapak sholatnya
bersuara boleh, berbicara jangankan satu huruf saja batal. Bapak lagi sholat, Allahu Akbar, ayam budakna, Pak, ayam jajan, buat sah dulu. Artinya kita kehidupan dalam sehari-hari dengan melaksanakan sholat, maka realisasikanlah dalam kehidupan sehari-hari. Kita boleh berbicara, kita boleh bersuara, tapi harus menjaga ucapan kita. Jangan mengumbar-umbar aib orang lain, jangan menjelek-jelekkan orang lain, apalagi saudara kita. Di dalam sholat boleh bersuara, tidak boleh berbicara. Artinya salamatul insan fi lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana ia menjaga lisannya. Hati-hati. Mana buktinya? Kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya bahwa sholat itu mencegah dari keji dan mungkar. Beres sholat ngomongkan batur deui, beres sholat judi deui, beres sholat ngegek foto deui, beres sholat masak toge deui. Mana buktinya inna sholat? Inna sholat tentang anil fahsya'i wal munkar. Kan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apalagi saat sekarang ini pandemi ya, kemarin. Waduh, bagus dan susah sekali ekonominya. Rek gampang we rek masak 1000 lumayan. Awas, tong sampai dengan hal seperti ini Allah menguji pada kita. Jangan kita berbuat sebagaimanapun caranya menjadi halal, haram jadi halal. Togel, begitu. Baik Ustaz, ayat 7 ayat 6 pasangan, awas lah. Muat terang kalau iso biasa. Muat ayat itu panitia bebejan kanan, kayak dicekek. Hadirin rahimakumullah. Yang selanjutnya bahwa sholat mengajarkan kepada kita. Artinya jaga lisan kita. Jangan sampai kita mengumbar-umbar aib orang lain. Allah saja menutup aib kita, kenapa kita masih membuka aib-aib orang lain, menjelekkan orang lain? Bayangkan kalau seandainya bapak dan ibu Allah membukakan aib kita, Allah saja menjaga aib kita, kenapa kita mau menjelekkan orang lain, membuka aibnya? Jangan. Realisasikan sholat kita kepada sehari-hari. Selanjutnya, bahwa sholat mengajarkan kepada kita, sholat itu mengajarkan kita apa? Kekompakan, bersatu dalam melodi. Kompak antara imam dengan makmum sering beriringan. Jeung imam Allahu Akbar, jeung makmum Allahu Akbar. Jeung imam Allahu Akbar, makmum ikut. Iqtidar sami Allahu liman hamidah, makmum sujud. Kacau gitu. Rusak gitu. Jaga kekompakan di dalam sholat kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Sesama mukmin itu bersaudara. Apalagi satu akidah dengan kita, dengan mengedepankan kalimat La ilaha illallah. Itu saudara kita, kompak kepada kita. Yang suka rojaban, yang tidak, sok beriringan. Pak Ustaz mau kemana? Mau rojaban. Tidak ada dari situnya. Pak Ustaz rojaban seadanya. Ada. Sabar gede, nama ngomongan. Peringatan Islamila itu kalau tidak punya. Jauh orang hari ada yang segitu.
Terus itu aja. Balik ke Quran. Oh itu nak, enteng itu hilang akan itu nak. Terus dia hari paling tinggal dia. Gitu kan. Balik ke Quran. Hadirin rahimakumullah, jaga kekompakan. Ketika hari ini kita satu akidah la ilaha illallah, maka sholat mengajarkan kita jaga kekompakan. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya bahwa sholat mengajarkan kepada kita yaitu apa? Menjaga aurat. Menjaga aurat. Laki-laki auratnya kalau lagi sholat udah sampai ke lutut. Perempuan auratnya semua organ tubuh kecuali apa? Muka dengan telapak tangan. Perempuan, ibu-ibu tolong jaga auratnya. Jangan sampai ketika hari ini kita menutupi aurat. Kita sholat setiap waktu, sehari 5 waktu yang wajibnya menutup aurat hanya di waktu sholat saja. Beres sholat dibuka dulu dengan harga Ustaz. Gerah. Diut pakai keren. Katingali kan anu biasa kerudung jeung tara pakai kerudung. Biasa kan di rumah sok ngengsol kerudung itu biasa mah. Ini diomelkeun biasa right? Awas, salat mengajarkan kepada kita. Salat mengajarkan kepada kita supaya kita menutupi aurat. Menutupi aurat. Jangan sampai hanya sholat saja, tapi setelah sholat kita benar-benar menutupi aurat. Sebab nanti di suatu saat di akhirat, ibu pengen ke surga nggak? Bu, pengen ke surga? Kalau pengen ke surga, bahwa ibu pengen ke surga itu kuncinya ada di suami. Kok di suami sih? Bagaimana kuncinya ada di suami? Salah satu ketika seorang perempuan ingin masuk ke surga, kuncinya ada di suami kita. Maka yang pertama harus menjaga lisan kita. Tong cerewet, tong popotan. Mama, pangadapelkeun kopi. Gimana tuh Pak? Mama teh jadi kerja can beres ke rumah sakit sangku, lalu ke kecamatan semua mau bisa ngejo. Tong popot, tong bari bawa atas ibu. Yuk bawa termosna, kasih bawa. Tah Pak, iya termosna, iya gelasna, iya gulana. Kopi nama nak, deh kerokoknya tahu itu bener. Allahu Akbar. Jaga lisan kita kepada suami. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita seorang perempuan ingin masuk ke surga, maka kuncinya ada di suami. Jaga kecantikan kita, Bu. Kecantikan kita tidak hanya ketika kita mau berangkat ke undangan saja. Berangkat ke undangan, ke pasar, ke mall, ke Alfa, wah serba dipakai, pasti menor lep, belum lipstick, segerati anggo, pakaian matching. Tapi ketika di rumah pakai pakaian seayana, baju England, daster soek. Awas, jaga bahwa kecantikan dan dandan ibu-ibu semuanya hanya untuk suami, tidak untuk orang lain. Giliran mau berangkat, entah sampai minyak wangi, wah sengit. Giliran jeung suamina bau bawang, bau gorengan, segala
sengit. Jadi dandanan kecantikan ibu hanya untuk suami. Paham? Nah, maka sholat mengajarkan kepada kita. Sekali lagi, kalau seandainya kita ingin menjadi hamba Allah yang mulia, yang tinggi derajatnya, maka jaga sholat kita yang baik, realisasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Maka tatkala kita bisa menjaga sholat kemudian merealisasikan terhadap kehidupan sehari-hari, maka insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mulia, yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inti hikmah dari peringatan Isra wal Mi'raj ini, satu, jaga sholat kita. Kalau seandainya kemarin kita masih lalai menanti-nanti melaksanakan sholat, yuk kita sama-sama ketika setelah peringatan Isra wal Mi'raj ini, yang tadinya di akhir waktu kita sholat, sekarang kita awal waktu saat sholatnya. Sudah masuk mendengarkan adzan, tung 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 tung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, suara adzan. Bapak termaju ambil air wudhu, sholat 5 menit. Ibu ketika bergerak, ambil air wudhu, merasakan sholat dulu. Bapak ibu berusaha berdagang, bergerak, ambil air wudhu, sholat terlebih dahulu. Insya Allah, yuk kita sama-sama berubah. Harus ada hikmahnya. Ketika hari ini kita lakukan peringatan dari tahun ke tahun, harus ada perubahan lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena sesungguhnya ketika hari ini kita berbuat baik, maka nanti ketika panen pun akan menghasilkan yang baik. Kalau seandainya hari ini kita berbuat jelek, maka nanti pun panennya pun yang jelek. Inna khairan wa khair wa insyarra wa syarr. Kalau hari ini kita sudah terbiasa melakukan hal yang baik, maka insya Allah kita pun akan menghasilkan yang baik. Rizki dari Allah, sehat dari Allah. Ketika panggilan Allah, kenapa kita masih dilalaikan? Hari ini pandemi Corona Omicron, kita merasa takut. Takut. Akan tapi ketika panggilan Allah, biasa-biasa aja. Alhamdulillah. Apalagi kalau yang yang adanya aki-aki pas bersubuh, Insya Allah mana pemudanya? Mana pemuda? Coba kalau misalkan pemuda yang adanya pasti pada berampun sebetulnya. Giliran pemuda yang ada, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, subhanallah. Yang ada pemuda. Terkadang hari ini banyak orang yang pikun muda-muda. Betul nggak Pak? Nabi Adam ketika ia masuk surga, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena melakukan kesalahan satu, memakan buah khaldi. Bagaimana dengan kita yang dari mulai kita balik sampai sekarang, berapa banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Astagfirullahaladzim. Nabi Adam hanya satu, bertobat. Ia sujud sampai ratusan tahun bapak dan ibu Nabi Adam. Ia bertobat, ingin diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian riwayat ada yang menyatakan 200 tahun, sebagian riwayat ada yang menyatakan 300 tahun. Ia sujud dengan membacakan istighfar, ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
muslimin. Sujud Nabi Adam 200 tahun, menyatakan 300 tahun. Ingin apa? Ingin diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita belum nyampe usianya 200 tahun, baru saja 20 tahun sudah banyak yang pikun. Hari ini yang 20 tahun banyak yang tidak mengenal sama pintu-pintu masjid saja. Terapalet pantau-pantau masjid aja. Giliran waktu isya ngalewat entah pemuda 20 tahun pikun. Terapal kena pantau-pantau masjid aja. Udah tutupkan, iya waktu isya cuk abus ke masjid. Hadirin rahimakumullah, maka inti atau intisari hikmah dari peringatan Isra wal Mi'raj ini, mari kita sama-sama jaga sholat kita, insya Allah harus ada perubahan. Karena ayat beres peringatan subuh kabudangan nih, subuhnya kabudangan, insya Allah muanya jangan sampai kesik, yang jaga baik-baik sholat kita. Kemudian yang selanjutnya, ketika hari ini kita melakukan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakin apapun hajat cita-cita yang kita inginkan, Allah akan berikan kelancaran dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita sama-sama meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak, yang pertama ada beberapa amalan di bulan Rajab ini. Satu, perbanyaklah istighfar, astagfirullahaladzim. Yang selanjutnya, perbanyaklah membaca sholawat. Yang selanjutnya, amalan-amalan di bulan Rajab ini yaitu perbanyaklah puasa. Karena Rasul pun ia lebih banyak puasanya, yaitu puasa sunnah pada bulan Rajab. Apalagi ibu-ibu yang masih punya hutang puasa tahun yang lalu, segera bayar bu. Dari sekarang bulan Ramadan tinggal beberapa bulan lagi. Qadanya dapat, pahala bulan Rajabnya dapat, insya Allah. Dari sekarang niatkan kita mau mengqadha puasa yang lalu. Kalau bapak-bapak tidak mungkin mengqadha kecuali ada uzur. Ayah bapak-bapak anu men, ayah itu bapak anu men, kabayang lamun bapak men. Mun ibu-ibu mah kena men teh tinggal kata plok pakai sok teh. Coba lamun bapak-bapak men kabayang dibungkut tuh pengen aku dah. Jadi lamun misalkan ayeuna bapak-bapak nu teu puasa, berarti sarua ayeuna bapak-bapak teh sarua menstrua pasti amit-amit. Nah, hadirin Allah, insyaallah mudah-mudahan dengan tausiah yang lumayan sebentar, kurang lebih 2 jam kekaros ketinggalannya, masih kuat tak? Masih kuat tak? Siap sampai ke subuh? Nah, benar. Tanggung jawab berudak jaganya. Sholat tong ditinggalkan, sholat 5 waktu tong ditinggalkan. Bapak ibu lamun ayah kurang kali terdaik sholat 7 tahun ceprepek. Sabab naon bisi jadi musuh kurang di akhirat. Ku urang diantepkeun ieu budak urang teu ngalaksanakeun sholat, kayak jadi musuh kurang kena. Sebab ini anak itu amanah buat kita, amanah buat seorang atau kedua orang tuanya. Hari ini kita rajin ibadah, hari ini kita rajin melakukan sholat, umpamanya berbuat baik, akan tapi anak kita saat ini dibiarkan tidak melakukan kewajiban, paling tidak sholatnya, nanti bisa mengadu pada Allah. Ya Allah, ternyata saya mengadu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti di akhirat, apabila anaknya tidak dilatih untuk beribadah, maka dibiarkan ketika ia tidak mau sholat,
maka ia akan ngadu nanti kepada Allah. Ya Allah, orang tua saya itu memang ia rajin sholat, ia rajin ngaji, tapi belum pernah apa menyuruh kepada saya. Nutainna kurang ahli ibadah masuk ke surga, ngadu kurang ahli. Ngadu, ya Allah, itu orang tua saya kok enak sekali masuk surga sedangkan saya masuk neraka. Padahal saya ketika di dunianya orang tua saya tidak pernah menyuruh saya untuk sholat, tidak menyuruh kepada saya untuk mengaji. Maka ngadu nantinya bapak dan ibu anak kita. Semoga anak kita menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan ada manfaat buat kita semuanya. Insyaallah di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan terutama semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu. Murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Maula Sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, hamba yang banyak dosa. Tiap hari dan masa tiada daya upaya untuk taat setia. Tak berdaya upaya untuk tinggalkan dosa. Maula ya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Beri taufik hidayah untuk jujur perintah. Beri ilmu melimpah, yakinkan istiqomah. Tegakkan iman Islam
dari nafsu dan syaitan. Sama-sama Maulah yang salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tanah tidak terbatas oleh harta dan benda, tetap iman di dalam iman satu muda, tidak tertipu dunia yang indah lezat jaya. Sungguhlah berbahaya bagi tua dan muda. Maulah ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واشر مقاصدنا وإنا على شيم والقيام وحد اللسان ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. آخر الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.